Halo, Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Kalian tahu nggak kalau ternyata hari Valentine di Tiongkok itu nggak diadain tiap tanggal 14 Februari, melainkan tanggal 14 Agustus. Yes, bener banget. 14 Agustus 2021 adalah Zhongguo Qingrenjie, artinya Hari Valentine China. Dan untuk sebagian besar orang, hari ini dianggap sebagai hari paling romantis dalam satu tahun. Kok bisa? Kita lihat dulu asal-usulnya. Zhongguo Qingrenjie sebenarnya berasal dari perayaan Qixijie atau Qiqiaojie atau disebut juga Double Seven Festival yang diadain tiap tanggal 7 bulan ke-7 kalender bulan. Jadi kalau ngeliat kalender internasional yang biasanya kita pakai, Qixijie akan jatuh di tanggal yang berbeda setiap tahunnya. Terus apa itu Qixijie? Pada zaman kerajaan dulu, Qixijie dirayakan untuk menikmati Qianyu Zhenyu yaitu bintang Altair dan bintang Vega pada hari ke-7, bulan ke-7 kalender bulan. Nah, dalam bahasa Inggris disebut juga Summer Triangle, karena di musim panas itu kelihatan jelas banget bintang Altair dan bintang Vega ini. Tapi sejak zaman Dinasti Han, berkembang cerita tentang pertemuan dan kisah cinta yang mengharukan antara Niulang dan Zhenyu. Dan kisah ini juga yang menjadi sejarah perayaan Tanabata di Jepang atau Chilsok di Korea. Chilsok. Ceritanya ada seorang manusia biasa, seorang gembala sapi yatim piatu bernama Niulang. Dan ada juga Zhenyu, seorang dewi kahyangan, anak dari Yuiti. Yuiti ini siapa? Yuiti adalah Kaisar Giok alias Kaisar Langit, alias penguasa tertinggi kerajaan kahyangan. Ya, kalau dulu kalian pernah nonton film Sun Gokong, pasti tahu siapa yang menghukum Sun Gokong dulu. Nah, suatu hari karena bosan di kahyangan, Zhenyu turun dan main ke bumi, dan bertemulah dengan Niulang. Setelah bertemu dan akhirnya muncul benih-benih cinta di antara mereka pun akhirnya menikah. Zhenyu akhirnya menetap di bumi dan mereka punya 2 orang anak. Nah, pernikahan antara Zhenyu yang seorang dewi kahyangan dengan Niulang yang seorang manusia biasa merupakan pernikahan yang terlarang. Makanya ketika Yuiti mengetahui tentang pernikahan mereka, dia langsung marah dan mengutus prajuritnya ke bumi untuk menjemput Zhenyu kembali ke kahyangan. Niulang sedih dan patah hati karena istrinya dijemput paksa ke kahyangan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengejar Zhenyu sampai ke kahyangan dengan membawa 2 orang anaknya. Nah, begitu posisi Niulang udah mendekati posisinya Zhenyu di kahyangan, hal ini diketahui oleh Wang Muniangyang. Siapa lagi nih Wang Muniangyang? Wang Muniangyang adalah ibu ratu kerajaan kahyangan. Nah, sama seperti Yuiti, Wang Muniangyang juga nggak setuju dengan pernikahan mereka. Makanya ketika Niulang hampir mengejar Zhenyu dan posisinya udah deket, Wang Muniangyang menggambar sebuah sungai perak untuk memisahkan mereka. Akhirnya Niulang dan Zhenyu terpisah oleh sungai perak tadi dan mereka nggak bisa ketemu. Niulang dan Zhenyu sedih dan mereka akhirnya menangis, tapi cinta mereka yang kuat akhirnya menggerakkan hati Si Cue. Si Cue ini adalah burung kucica. Nah, gue juga nggak tahu burung kucica ini burung apa, karena cerita ini dari Tiongkok ya. Dalam bahasa Inggris disebutnya magpie. Akhirnya burung-burung kucica ini berkumpul dan membentuk sebuah jembatan yang disebut Cue Qiao untuk menyambungkan 2 sisi sungai perak tadi, sehingga Niulang dan Zhenyu bisa ketemu di atas jembatan kucica ini. Melihat tekad Niulang yang berusaha mengejar sampai ke kahyangan, dan cinta mereka yang begitu kuat sampai menggerakkan hati burung-burung kucica, Yuiti, sang raja kahyangan pun akhirnya tersentuh. Dan akhirnya dia mengizinkan Niulang dan Zhenyu untuk bertemu di atas jembatan setiap tanggal 7 bulan ke-7 kalender bulan. Itulah kenapa hari ini dianggap sebagai hari paling romantis bagi orang China. Nah, sungai perak tadi yang digambar oleh Wang Muniangyang disebut juga Yinhe atau Milky Way alias Bima Sakti. Sedangkan Niulang ini mewakili bintang Altair dan Zhenyu mewakili bintang Vega. Nah, kalau di Jepang, perayaan Tanabata dilakukan untuk memperingati pertemuan antara Hikoboshi dan Orihime. Sedangkan pada perayaan Chilsok di Korea, bintang Altair dan bintang Vega ini diwakili dengan Gyeonwoo dan Jiknyo. Terus apa yang dilakukan pada perayaan Qixijie? Awalnya, Qixijie ini kan dilakukan sebagai penghormatan terhadap bintang Vega, alias Zhenyu. Sedangkan Zhenyu secara literal artinya adalah gadis penenun. Makanya pada perayaan ini, banyak gadis yang berkumpul untuk melakukan pemujaan kepada Zhenyu, sekaligus mohon keterampilan dalam menenun. Makanya juga perayaan Qixijie disebut juga perayaan Qiqiaojie, alias perayaan mohon keterampilan. Nah, selain itu,
para gadis juga biasanya mohon kebijaksanaan kepada Chunwi dan mohon agar dipertemukan dengan jodoh yang baik. Selain pemujaan, di beberapa tempat juga dilakukan perlombaan menyulam di bawah sinar bulan. Nah, itu tradisi aslinya ya. Sedangkan setelah berkembang kisah Niulang dan Chunwi, ditambah juga dengan arus globalisasi dan zaman makin modern, maka berkembanglah perayaan Valentine China alias Chungguo Qingrenjie. Nah, pasangan-pasangan muda biasanya merayakan dengan kasih coklat, bunga, ngajak makan bareng, nonton bareng, dan sebagainya. Dan tentunya kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menawarkan paket-paket romantis, paket berdua, dan lain-lain. Tapi biarpun Qixi Jie adalah perayaan tradisional China, perayaan ini belum jadi hari libur nasional. Nah, itu tadi kisah antara Niulang dan Chunwi yang menjadi asal-usul hari Valentine China alias hari paling romantis dalam setahun. Berikutnya, yuk kita lihat kosakata-kosakata Mandarin yang berhubungan dengan hari Valentine.